perkenalkan, nama saya Tari Anjani. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Syah Kuala, program studi pendidikan biologi angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai materi zat aditif dan zat adiktif. Nah, selamat menyaksikan. Halo sahabat semuanya, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi dari makanan tersebut? Nah, kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut dengan zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan adiktif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Zat adiktif merupakan suatu zat yang dapat membuat seseorang ketagihan. Berbeda dengan zat aditif. Dicatat ya, zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam suatu makanan. Zat aditif hanya ditambahkan dalam jumlah yang kecil saja. Tujuan penggunaan zat aditif ini adalah untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan suatu makanan serta minuman. Kadang-kadang zat aditif ini juga ditambahkan untuk meningkatkan nilai gizi dari makanan dan minuman. Nah, berdasarkan fungsinya, zat aditif itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yuk kita bahas bersama-sama apa saja yang termasuk ke dalam zat aditif. Yang pertama adalah zat pewarna. Nah, zat pewarna ini adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberikan warna yang menarik. Coba kalian ingat-ingat, nasi kuning yang pernah kalian makan. Kira-kira warna kuningnya itu didapat dari mana ya? Nah, zat aditif ini bisa berasal dari sumber alami ataupun buatan. Pada nasi kuning, zat pewarna yang digunakan adalah zat pewarna alami, yaitu kunyit. Yang lainnya adalah berupa daun pandan atau bisa juga buah naga. Walaupun zat warna alami lebih sehat, tapi warna yang dihasilkan tidaklah secerah zat warna buatan. Sementara itu, zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia, termasuk untuk zat pewarnanya. Nah, strukturnya diusahakan menyerupai pewarna alami. Nah, pada zat pewarna buatan lebih murah dan warnanya lebih cerah. Tapi konsumsi berlebih bisa memberikan efek samping, itu adalah zat aditif berwarna. Selanjutnya adalah zat aditif pemanis. Untuk zat aditif pemanis, kita terbiasa menggunakan zat pemanis alami seperti gula pasir, gula kelapa, sampai dengan gula aren. Nah, gula ini ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan cita rasa. Zat pemanis buatan memiliki rasa manis yang hampir sama dan bahkan lebih manis dibandingkan dengan pemanis lainnya. Zat pemanis ini umumnya digunakan untuk penderita diabetes yang tidak dapat mengkonsumsi gula secara alami. Contoh dari zat pemanis buatan ada siklamat, aspartam, dan sorbitol. Itu merupakan zat aditif pemanis. Nah, selanjutnya itu adalah zat pengawet. Zat pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memperlambat proses pembusukan. Beberapa contoh dari zat pengawet buatan adalah asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Tetapi ada pula zat pengawet alami yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah proses pengasinan dan pemanisan. Nah, proses ini diperuntukkan untuk menjaga agar sayur dan buah serta makanan tidak cepat busuk. Nah, selanjutnya adalah zat aditif penyedap atau penyedap rasa. Nah, penyedap ini merupakan zat aditif yang paling banyak disukai dan ditambahkan di dalam makanan. Jenis zat aditif ini pasti sudah familiar di telinga teman-teman semua karena pasti tahu kan apa itu micin atau monosodium glutamat yang disingkat dengan MSG. Nah, penyedap makanan ini digunakan untuk meningkatkan cita rasa yang ada pada makanan atau bumbu-bumbu dapur seperti garam, bawang, cengkeh, dan merica juga termasuk ke dalam zat penyedap yang bersifat alami. Nah, bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk menambah selera makan, tetapi ketika menggunakan micin, itu kita harus menggunakannya dengan batas yang optimal, yaitu 120 mg per kilogram berat badan.
Jadi jangan jadi generasi micin ya. Selanjutnya adalah zat pemberi aroma. Aroma dari makanan dapat meningkatkan selera kita, sehingga seringkali zat pemberi aroma ditambahkan pada makanan maupun minuman. Pada minuman berperisa buah, misalnya zat aroma juga digunakan agar menyerupai jus buah alami. Pemberi aroma yang terbuat dari senyawa sintesis juga sering disebut dengan esens. Beberapa esens yang sering digunakan memiliki aroma buah seperti apel, pisang, nanas, dan anggur. Itu adalah zat pemberi aroma yang biasanya disebut dengan esens. Selanjutnya ada zat pengental. Zat pengental itu membuat tekstur makanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pula. Terkadang kita perlu mengentalkan makanan supaya lebih menarik. Zat pengental ini adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau melekatkan dan mengentalkan bahan makanan yang dicampurkan dengan air. Contoh dari bahan pengental ini adalah pengental alami seperti pati, gelatin, bahkan agar-agar. Terakhir adalah zat aditif pengemulsi. Jenis zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi, yaitu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan juga sebaliknya. Contoh dari pengemulsi adalah lecitin yang digunakan pada proses pembuatan mayones dan mentega. Nah, sahabat semua, kita tahu bahwa zat aditif ada beberapa macam. Ada zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap, zat pemberi aroma, zat pengental, dan yang terakhir zat pengemulsi. Nah, ini merupakan tabelnya yang terdiri dari bagian-bagian atau contoh dari masing-masing zat aditif. Kita tahan ya selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berikut adalah ulasan tentang zat aditif. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semuanya. Nah, setelah kita mengenal zat aditif, kita perlu tahu tentang zat adiktif. Sahabat semua, perhatikan ya, adiktif. Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang membuat seseorang ingin menggunakannya secara terus-menerus atau sering disebut juga dengan ketagihan. Nah, seperti beberapa zat lain yang bisa kita temui dalam keseharian. Katakan saja seperti misalnya kafein dalam kopi atau pain yang terdapat di narkotika dan psikotropika juga merupakan bagian dari zat yang membuat ketergantungan atau adiksi. Itu bedanya kedua sifat yang membahayakan. Nah, kita perlu tahu nih apa saja itu zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan. Yang pertama, kita akan membahas tentang narkotika. Nah, narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Sementara, psikotropika merupakan obat yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, narkotika ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu merupakan narkotika yang sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Sebagai contohnya itu adalah heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua merupakan golongan narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, metadon, dan biasanya orang-orang yang operasi atau biasanya diberikan morfin. Nah, sedangkan narkotika golongan yang ketiga adalah narkotika yang berpotensi ringan. Jadi di sini ada yang potensinya itu ringan, tapi tetap menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan juga. Contohnya adalah kodein dan difenoksilat. Sementara psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan. Kalau kita tahu tadi narkotika menjadi 3 golongan, maka psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Nah, golongan yang pertama ini merupakan psikotropika yang berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Misalnya ekstasi, LSD, atau lysergic acid diethylamide, dan DOM. Golongan yang kedua merupakan psikotropika yang berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas, digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenixidin, dan Ritalin. Selanjutnya adalah golongan 3 psikotropika. Yang golongan 3 ini adalah golongan psikotropika
yang berpotensi sedang yang menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang keempat adalah psikotropika golongan 4, merupakan golongan psikotropika yang berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat banyak digunakan menjadi obat. Misalnya itu ada diazepam, clobazam, fenobarbital, clorazepam, dan netrazepam. Nah, itu sebenarnya penggunaan sesuai dengan anjuran. Misalnya itu bisa digunakan sebagai obat, itu psikotropika. Namun penyalahgunaan penggunaan yang berlebihan biasanya ini yang menyebabkan ketergantungan, bahkan disebut sebagai obat-obatan terlarang. Dan di situ juga melanggar hukum loh, sahabat semua. Jadi perlu kalian ketahui bahwa penggunaan obat-obatan terlarang itu sudah diatur menurut hukum dan harus kalian taati serta kalian pahami. Nah, para ahli juga menggolongkan narkoba atau narkotika menjadi 3 golongan besar menurut efeknya. Jadi menurut efeknya itu ada 3 golongan besar. Yang pertama ada stimulan. Nah, stimulan ini merupakan efek yang bersifat sistem saraf simpatik melalui pusat saraf hipotalamus. Jadi secara sederhana, stimulan ini akan meningkatkan kerja organ. Jadi orang yang mengkonsumsi stimulan itu akan menjadi lebih aktif. Misalnya kafein, kemudian kopi. Jadi kalau misalnya kita ngopi, kita akan tahan untuk bergadang semalaman. Karena kita sudah mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein. Nah, narkotika jenis stimulan dan efek dari pemakaian obat ini akan menghambat rasa lapar, kemudian menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Nah, ini nih yang menyebabkan stimulan itu akan meningkatkan kerja organ. Jadi, bisa diketahui dari efeknya, yaitu efek stimulan. Nah, jadi bisa juga mengurangi rasa lapar, jadi aktif terus ketika orang mengkonsumsi stimulan. Yang kedua ini adalah depresan. Nah, berbeda dengan stimulan, depresan itu lawannya dari stimulan. Depresan berfungsi mengurangi kegiatan sistem saraf, sehingga menurunkan aktivitas pemakaiannya. Nah, ada 5 kategori utama depresan, yaitu ada etanol, barbiturat, obat penenang, opiat, dan juga anestesi. Jadi obat-obat yang termasuk depresan itu akan mengurangi sistem kerja otot, juga sistem kerja saraf. Jadi orangnya akan menjadi lemah. Kalau kalian lihat misalnya setelah ada orang yang mengkonsumsi terus jadi lemah, jadi kayak jalannya itu hoyong atau jatuh, itu karena obat yang namanya adalah stimulan. Nah, di Indonesia ini ada pengedar obat-obatan seperti itu, seperti biasanya dikatakan pil koplo. Nah, penyalahgunaan obat penekan saraf atau depresan itu dapat menyebabkan efeknya perasaannya menjadi labil, kemudian bicaranya itu tidak karuan, mudah tersinggung, dan dia ingatnya koordinasi motoriknya itu atau ingatannya itu terganggu. Nah, itu merupakan pengaruh dari obat depresan. Halusinogen atau halusinasi, jadi obat ini akan memberikan efek halusinasi. Nah, halusinogen ini meliputi ganja, LSD, STP, THC, mesakolins, kentamin, psilobin, dan BCP. Jadi seperti obat bius gitu loh. Ini adalah suatu obat bius hewan yang biasanya memberikan efek ketika orang konsumsi itu akan menyebabkan halusinasi yang berlebihan. Nah, ciri-cirinya itu adalah mengeluarkan keringat yang berlebihan, kemudian pupil matanya itu melebar, pandangannya kabur, serta terjadinya gangguan kondisi motorik. Dan tentunya orang jadi berhalusinasi. Nah, LSD ini salah satunya bisa dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami penyakit gangguan jiwa. Jadi obatnya adalah menggunakan LSD yang merupakan halusinogen. Nah, itu adalah pembahasan tentang zat adiktif. Sahabat semua perlu mengetahui ya, jadi zat adiktif itu adalah narkotika, psikotropika, dan secara efeknya itu dibagi menjadi 3. Ada stimulan yang menjadikan orang menjadi aktif, kemudian ada depresan yang memperlemah sistem syaraf, dan halusinogen yang menyebabkan halusinasi. Nah, itu merupakan beberapa pemaparan mengenai zat aditif maupun zat adiktif. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.